Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa biqudratihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul aradina was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim setelah melakukan amal ibadah. Sebagaimana yang kita fahami bahwasanya sebagai seorang hamba, tugas dan kewajiban kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa orientasi kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung niatnya bersinggungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah amal ibadah yang kita kerjakan seperti aktivitas sehari-hari, makan, minum, mencari nafkah, bermuamalah, tetapi muara dan tujuannya semua aktivitas tersebut dalam rangka menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba memahami tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk beribadah, tidak ada pilihan kecuali semakin bertambah umur kita harus memperbaiki ibadah-ibadah kita. Dan pertanyaannya, sampai kapan kita beribadah itu? Ternyata kita beribadah itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Hijr ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Al-yaqin kata para ulama adalah al-maut, yaitu kematian. Dalam Al-Quran surah Maryam juga dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku untuk melakukan ibadah salat, zakat, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Ini artinya tidak ada istilah bosan dalam ibadah.
tidak ada selesai dalam beribadah selama kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa dalam diri kita ini. Karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk memahami ketika kita melakukan sebuah amal ibadah, kita tuntaskan pelaksanaannya, baik itu ibadah-ibadah yang berat maupun ibadah-ibadah yang ringan. Karena para ulama menjelaskan ibadah itu dibagi kepada dua. Ada ibadah yang berat, waktunya lama, membutuhkan energi yang banyak, bahkan membutuhkan harta dan tenaga yang tidak sedikit. Kita umpamakan seperti puasa bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, membutuhkan energi yang luar biasa. Maka apa yang kita lakukan setelah 1 bulan tersebut? Ibadah haji misalnya, pelaksanaannya membutuhkan tidak hanya tenaga fisik, tetapi membutuhkan hati dan juga membutuhkan harta kita. Aktivitas dan ibadah yang berat tersebut, maka hendaknya setelah kita lakukan, ada hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai selesai beribadah kita tidak memperhatikannya. Atau ibadah yang lainnya seperti mengeluarkan zakat, salat dan seterusnya. Walhasil kata para ulama, ada minimal 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia selesai melakukan amal ibadahnya. Yang pertama, seorang yang selesai melakukan amal ibadah hendaknya mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Memuji Allah atas apa? Atas setelah tuntasnya, selesainya ibadah yang kita kerjakan tersebut. Kenapa kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata tidak semua orang Allah anugerahkan kemampuan untuk menyelesaikan ibadah tersebut. Tidak semua orang mampu melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Tidak semua orang mampu melaksanakan ibadah haji. Tidak semua orang mampu melaksanakan ibadah salat, zakat, dan lain-lainnya. Maka ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ketaatan ini, maka kata para ulama, jangan lupa bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Ketika seorang hamba meyakini bahwa la haula wala quwatalah, dia tidak memiliki daya dan upaya kekuatan kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tepat sekali dalam surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka bergembira, bersyukur, berterima kasih. Al-farahu fil ibadah. Karena kata para ulama, tidak ada yang pantas untuk kita rayakan kecuali ketika kita mampu menuntaskan ibadah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Hendaknya mereka bergembira dengan tuntasnya melaksanakan ibadah tersebut. Mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mampukan dia menyelesaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Maka mengucapkan alhamdulillah ini, ungkapannya singkat, alhamdulillah, tetapi timbangannya luar biasa. Alhamdulillah, kata Rasul, tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala memenuhi timbangan amal kebaikan kita. Karena itu, poin pertama yang harus kita perhatikan, selesai kita melakukan amal-amal ibadah, baik itu amal yang berat, yang lama, ataupun yang singkat,
jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas nikmat dimampukan menuntaskan ibadah tersebut. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang harus kita lakukan setelah tuntas melakukan sebuah amalan ibadah adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi amal ibadah yang kita kerjakan dengan susah payah tersebut, puasa 1 bulan, ibadah haji, mengeluarkan zakat, infak sedekah, solat dan sebagainya, tidak ada yang menjamin semuanya tuntas dan baik. Boleh jadi ada kurangnya, ada ketidakhusyukannya, ada salah khilafnya. Maka di situ kita membutuhkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan sarafa min salatihi," ketika beliau selesai menunaikan ibadah salatnya, istaghfara thalathan, beliau membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan ini diajarkan oleh para ulama. Setelah sholat jangan langsung jalan, duduk sebentar, baca istighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah sholat kita tersebut sudah betul-betul benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah lain yang dituntut untuk kita membaca istighfar juga, bayangkan pelaksanaan ibadah haji sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 199, bagaimana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji usai mereka melakukan wukuf di padang Arafah. Bayangkan wukuf di padang Arafah, mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan maghfirah kepada siapa saja yang berada di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Sa'ala am lam yas'al, baik mereka memohon kepada Allah ataupun mereka tidak memohon kepada Allah. Bayangkan sedemikian hebatnya ibadah wukuf di padang Arafah. Kemudian setelah itu Allah ingatkan, "Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian hendaknya kalian bertolak sebagaimana manusia lain bertolak dari tempat tersebut. Kemudian perintahnya wastaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan ibadah yang luar biasa istimewa tersebut. Setelah haji pun seseorang masih disuruh untuk membaca istighfar. Begitu juga baginda Rasulullah SAW mengajari kita setelah hadir dalam semua majlis, dalam sebuah ta'lim, dalam sebuah kegiatan, maka hendaknya kita menutup majlis tersebut dengan doa. Dan doa itu di dalamnya ada istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kata Rasul, boleh jadi dalam majlis kalian, tempat kalian berkumpul, berdiskusi, mengobrol, belajar ilmu agama tersebut, di situ ada laghwun, ada rafas,
ada kalimat-kalimat yang salah, ada kalimat-kalimat kezaliman dan dosa, maka hendaknya ditutup dengan doa kafaratul majlis di ujungnya, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Maka kata Rasul, seseorang yang membaca doa kafaratul majlis itu, dosa-dosanya selama dalam majlis itu, dalam kegiatan tersebut akan Allah ampuni. Inilah poin yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia usai melaksanakan sebuah amal ketaatan. Poin yang ketiga, dan ini sangat-sangat penting, adalah hendaknya seorang muslim, seorang mukmin memohon kepada Allah agar ibadah yang dia kerjakan tersebut, amal soleh yang dia lakukan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah terimakan amal ibadah yang kita kerjakan. Mari kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dan anak beliau Nabiullah Ismail alaihi wassalam ditugaskan meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah kembali. Bayangkan puncak ketaatan, puncak tauhid, seseorang tawaf di sekeliling Ka'bah. Dan ini baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau berdua diperintahkan untuk meninggikan, membangun Ka'bah kembali. Apa setelah mereka kerjakan tersebut? Mereka pun berdoa kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah setelah usai mereka berdoa, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimakanlah dari kami amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui apa yang ada dalam niat kami. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah amal ibadah yang besar itu, kita dituntut untuk memohon diterimakan ibadah kita. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat perhatian tentang diterima atau tidaknya amal ibadah ini, seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kemudian seorang sahabat juga yang bernama Abdullah bin Abbas, Fudalah bin Ubaid, mereka seragam mengatakan, Umar mengatakan, sekiranya aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih istimewa dari dunia dan seisinya. Abdullah bin Abbas pun mengatakan, sekiranya aku tahu satu langkah saja aku ke masjid diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih istimewa dari dunia dan seisinya. Fudalah bin Ubaid mengatakan begitu juga. Sekiranya aku tahu satu rakaat saja dari solat-solatku yang aku kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keberkahan hidup yang tidak ada tandingannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwasanya seorang muslim hendaknya memperhatikan diterima tidak amalnya, bukan semata-mata memperbanyak amalnya. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengingatkan, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amal. Hendaknya kalian betul-betul perhatian apakah diterima atau tidak amal ibadah kalian daripada kalian memperbanyak amal. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal ibadah yang dikerjakan oleh hamba-hambanya yang bertakwa, yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal ibadah yang dikerjakan oleh mereka yang benar-benar
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, memohon doa agar diterima amal ibadah ini perkara yang sangat penting kita hadirkan dalam setiap aktivitas kita. Setelah selesai sholat, maka jangan langsung berdiri berjalan. Duduk sebentar, berdoa. Setelah membaca istighfar, berdoa agar Allah terimakan ibadah kita. Setelah mengeluarkan zakat, infak, sedekah, berdoa, ya Rabb taqabbal minna. Ya Allah terimakan amal ibadah kami. Setelah melakukan ibadah haji, begitu juga. Ya Rabb taqabbal minna. Ya Allah terimakanlah dari kami amal ibadah kami. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memohon agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini memang sangat penting. Kenapa? Karena ternyata amal yang diterima itulah yang akan menjadi modal kita di akhirat kelak. Karena tidak sedikit orang banyak beramal, menumpuk amal kebaikan, tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hitungan dan tidak ditimbang oleh Allah. Kenapa? Karena boleh jadi amalnya ada riyaknya, amalnya ada sum'ahnya, amalnya ada kekurangannya. Maka ketika seseorang setelah melakukan amal ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita. Itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh ketika mereka selesai menuntaskan puasa bulan suci Ramadan. 6 bulan mereka berdoa agar Allah terimakan puasa yang 1 bulan tersebut. Begitu juga dengan kita. Syokianya kita juga tidak lupa berdoa kepada Allah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 komponen ini sangat penting kita hadirkan dalam keseharian kita. Bila kita lakukan, maka insya Allah seorang hamba akan terlepas dari sikap ujub dan takabur. Karena tidak sedikit boleh jadi orang yang bisa bangun malam selama Ramadan, puasa setiap hari, sedekah infak setiap hari, muncul rasa di dalam dirinya, merasa istimewa, merasa tinggi daripada orang lain. Atau seseorang melaksanakan ibadah sholat malam, kemudian muncul rasa bahwa dia lebih istimewa dari orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Fala tuzakku anfusakum, nahnu a'lamu bimanit." Jangan sekali-kali kalian menjadikan dan merasa diri kalian itu paling bersih, paling bertakwa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Kesimpulannya, bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tugas dan fungsi kita beribadah, maka setelah beribadah jangan lupakan 3 hal tersebut. Ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kemudian banyak istighfar, dan yang ketiga mohon kepada Allah agar Allah terimakan amal ibadah kita tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah semua itu kita lakukan, maka kita pun harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syarah ayat 8, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Seseorang setelah melakukan amal ketaatan, amal kebaikan, maka tetap harus diisi dengan amal-amal berikutnya. Jangan berhenti pada kebaikan-kebaikan tertentu. Lanjutkan kebaikan, karena Rasulullah SAW ingatkan, sebaik-baik amal itu yang kontinu walaupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus berada dalam ketaatan kepadanya, menghiasi hari-hari kita ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.